Sesungguhnya, malam ini aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku dalam surga. Kisah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah al-Habsyi merupakan di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang telah dijamin akan masuk surga. Berbagai siksaan yang diterimanya sebagai budak tak lantas melunturkan keyakinannya terhadap Islam dan Allah yang Maha Esa. Bilal merupakan seorang budak dari negeri Habasyah, Ethiopia, namun tumbuh di Makkah. Ibunya bernama Hamamah, penduduk asli Makkah dari Bani Jam. Merdekanya Bilal pada suatu hari setelah kedatangan Islam membuktikan bahwa Islam mengangkat derajat semua manusia dan tidak membedakan ras ataupun suku. Bilal mendapatkan julukan kinayah Abu Abdul Karim, dan pendapat lain menyebutkan julukannya adalah Abu Abdillah. Bilal merupakan salah satu sahabat yang pertama memeluk Islam. Bilal merupakan budak dari sahabat Nabi SAW, Abu Bakar As-Siddiq, dan juga budak dari Umayyah bin Khalaf. Ia merupakan seorang muazin, penjaga Baitul Mal, dan juga seorang sahabat Nabi SAW dari keturunan kulit hitam. Mengutip dari buku berjudul Terbakar Kumandang Azan, karya Yusni Al-Ghazali, disebutkan bahwa Bilal merupakan orang yang pertama kali dalam Islam yang memandangkan azan. Karena itu, sepanjang hidupnya ia menjadi muazin Rasulullah SAW, baik saat perjalanan ataupun mukim menetap. Bilal menjadi muazin pertama tatkala Nabi Muhammad SAW memerintahkannya menyerukan azan saat mendirikan masjid pertama di Madinah. Saat peristiwa Fathul Makkah, Nabi Muhammad SAW juga memerintahkan Bilal untuk naik ke Ka'bah dan mengumandangkan azan. Bilal memiliki keyakinan yang teguh terhadap Islam. Ia tetap tabah menerima berbagai macam siksaan pedih dari tuannya yang kafir. Bahkan, ia pernah dipanggang berhari-hari dan berbulan-bulan di bawah terik matahari kota Mekah oleh Umayyah bin Khalaf. Ketika matahari telah terik dan panas, Umayyah mengeluarkan Bilal ke padang pasir yang panas dan menindihnya dengan batu di atas dadanya, sembari berkata, "Aku akan selalu perlakukan dia seperti itu hingga dia mati atau meninggalkan ajaran Muhammad. Sembahlah Lata dan Uzza." Namun, siksaan bertubi-tubi tak lantas membuatnya surut akan keyakinannya. Ia selalu memberikan jawaban teguh, Ahad, Ahad, Allah Maha Esa. Ketika tuannya berkata, "Tinggalkanlah tuannya Muhammad." Selain dari Umayyah, Bilal juga kerap mendapat siksaan dari Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya. Abu Bakar As-Siddiq kemudian menebus dan memerdekakan Bilal. Keteguhan hati seorang Bilal menjadi keutamaan yang dimilikinya. Keutamaannya itu disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam riwayat itu disebutkan bahwa Bilal termasuk sahabat yang telah dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dalam buku berjudul Ringkasan Sahih Muslim oleh Zaki Al-Din Abdul Al-Azim Al-Munsiri, Rasulullah SAW pernah bersabda kepada Bilal pada waktu sholat subuh, "Wahai Bilal, ceritakanlah amal kebaikan apa yang paling engkau harapkan manfaatnya dalam Islam. Sesungguhnya, malam ini aku mendengar suara kedua sandalmu di depanku dalam surga." Bilal berkata,
Suatu amal kebaikan yang paling kuharapkan manfaatnya dalam Islam adalah bahwa setiap kali aku bersuci atau berwudu dengan sempurna, baik pada malam hari atau pada siang hari, aku tidak lupa melakukan sholat sunnah dengan kesucian wudu itu, selama waktunya cukup bagiku untuk mengerjakannya. Bilal kerap mendampingi dan mengikuti seluruh peperangan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, ia pergi keluar Madinah bersama para sahabat yang lain untuk melakukan ekspansi militer. Bilal wafat di Damaskus, Suriah, pada tahun 20 Hijriah, pada usia kurang lebih 67 tahun. Kecintaan Bilal terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam begitu tampak, terutama menjelang wafatnya, seperti dinukilkan dalam buku berjudul Hak dan Batil dalam Pertentangan oleh Ibrahim Abu Abbah. Said bin Abdul Aziz meriwayatkan bahwa menjelang wafatnya, Bilal berkata, "Besok saya akan bertemu dengan orang-orang yang saya cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW dan pengikut-pengikut setianya. Duhai, alangkah senangnya aku." Bilal kemudian wafat tak lama dari ucapannya itu.